Pak. Oke, Adi Yoga, Rizky, Hadir, Pak. Zaki Nugraha. Hadir, Pak. Ini kelihatannya setelah saya cek, ini ternyata hanya voice juga, agak masih terlambat ini ya. Ini suara saya terputus-putus enggak? Tidak, Pak. Betul, Pak. Tidak ya? Tidak ya, tapi kok kelihatannya dari saya ngomong sampai teman-teman menjawab, ini kok kayaknya ada sedikit jeda. Jadi kelihatannya masih kurang bagus juga sinyalnya. Oke, nggak apa, kita mulai aja ya. Semoga di pertengahan baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin al-mursalin al-mab'uts lan nasi rahmatan min lisani yafqahu qawli. Baik, selamat siang ya. Saya ucapkan Siang, Pak, siang. Teman-teman dari kelas teknologi informatika kelas V ya. Selamat datang kembali ke mata kuliah pendidikan agama Islam. Ini pertemuan ke berapa ini? Ketujuh ya. Ini pekan ketujuh kita, tapi untuk yang sinkronus ini baru pertemuan keempat kita. 4 itu kemarin kita 1 untuk pengenalan ya, terus yang 3 kita sudah langsungkan presentasi. Baik, kemarin setelah kita langsungkan presentasi, kita sudah tahu sedikit terkait dengan apa itu manusia dan agama, terus kemudian di pertemuan sebelum agama Islam rahmatan lil alamin gitu ya. Konsep rahmatan lil alamin itu apa maksudnya dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita beranjak kepada sumber ajaran Islam. Nah, nanti sudah baca ya di jadwal yang kemarin saya sampaikan ke teman-teman. Di situ nanti kita akan bersama-sama ya mempelajari atau nanti mendengarkan terlebih dahulu ya, sekaligus mendiskusikan Al-Quran, As-Sunnah atau hadis dan ijtihad ya sebagai sumber ajaran Islam ya. Bagaimana ketiga item ini Al-Quran, hadis dan ijtihad ini ya urutannya seperti apa? Bagaimana hubungan ketiganya ini antara satu dengan yang lainnya? Terus apakah memang betul ketiganya ini sudah diakui oleh semua umat Islam maupun orang di luar Islam itu ya sebagai sumber ajaran Islam, ataukah hanya satu saja di antara 3 itu, yang lainnya itu adalah turunannya, atau hanya 2 saja, atau mungkin ketiga-tiganya boleh kita sebut sebagai sumber ajaran Islam. Nah, itu terus nanti kemudian juga akan sedikit kita bahas terkait dengan isi ya di dalamnya. Meskipun tidak secara mendetail karena jelas ya studi Al-Quran dan hadis itu sangat luas sekali. Jadi nanti mungkin hanya disampaikan prinsip-prinsipnya saja, sekaligus mungkin sejarah sedikit ya. Mungkin kalau nanti aja disampaikan juga kodifikasi Al-Quran itu seperti apa kok bisa sampai yang nomor 1 itu Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, terus kemudian dan sebagainya. Ini sejarah seperti apa nanti akan kita diskusikan bersama. Terus kemudian juga hadis ya, ada nanti macam hadis, ada sahih, hasan, kemudian ada mutawatir, ada ahad, ada marfu, mursal, mauquf, ada juga yang dhaif atau yang maudhu. Ini banyak sekali ya, nanti macam-macam hadis nanti juga akan kita bahas. Meskipun tadi ya seperti yang kita sampaikan di awal tidak akan secara mendetail, paling hanya ya permukaannya saja. Nah, nanti untuk mungkin itu hanya sebatas cukup sebagai umpan ya untuk teman-teman nanti bisa
semakin bisa mendalami terkait dengan hal yang disampaikan. Baik, mungkin yang untuk Al-Quran dan hadis nanti tidak ada banyak kontroversi ya, tidak ada akan banyak perdebatan di dalamnya ya, kaitannya keduanya ini sebagai sumber ajaran Islam, karena sudah menjadi default juga ya, sudah dari sananya gitu ya. Kalau orang Islam kalau membicarakan terkait dengan dalil itu pasti kan ditanya mana Al-Qur'annya, mana hadisnya, ya kan? Atau kalau kemudian ada orang menyebutkan dalil tentang ini pasti tentang hadis ini atau ayat ini apa dan lain sebagainya. Bagaimana dengan ijtihad ya? Jarang ya kemudian ada seorang pendakwah atau siapapun ya yang menyampaikan tentang agama Islam itu merujuknya kepada ijtihad. Ini loh saya menyampaikan ini hasil ijtihad dari ini. Hasil ijtihadnya itu apa dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau sudah langsung mengucapkan atau menyampaikan ya metode, salah satu metode yang ada di ijtihad, ini loh saya itu dalilnya ijma'nya sahabat pada waktu itu, ijma'nya pada para khalifah pada waktu itu, atau mungkin kiasnya yang dilakukan oleh Abu Bakar, kias yang dilakukan oleh Umar, kias pada masanya Ali bin Abi Thalib atau dan lain sebagainya. Atau mungkin juga ada amalu ahlil Madinah. Jadi praktek-prakteknya orang Madinah setelah kematian Rasulullah itu juga ternyata bisa jadi sumber ajaran Islam. Nah, mungkin ada yang merujuk ke sana juga, tapi itu sangat jarang sekali yang kemudian menyebutkan seperti itu. Jadi kalau biasanya dari yang paling awam sampai yang paling expert gitu ya, itu kan biasanya paling menyebutkan ayat Al-Qur'an atau hadis. Nah, ini bagaimana dengan ijtihad? Nah, ijtihad ini kekuatannya seberapa besar? Kaitannya dia ini menjadi sumber ajaran Islam. Padahal dia menggunakan logika manusia. Kalau yang Al-Qur'an dan hadis ini kan ada dimensi ketuhanannya ya, yang major di sini kan dimensi ketuhanannya. Kok yang diijtihad di sini malah justru menggunakan akal pikiran manusia. Tapi kok dia disandingkan dengan Al-Qur'an dan hadis. Nah, ini ya yang nanti coba kita diskusikan bersama. Itu mungkin yang nanti akan teman-teman temukan nanti, dan semoga harapannya di akhir nanti ya ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jarang ya di sini ada yang menemukan tata cara sholat atau wudhu atau tayamum ya. Ini kan yang paling basic ya. Di ayat Al-Quran maupun hadis ada. Pastikan nemunya kalau nggak di buku fikih pasti ya di buku pelajaran gitu ya ketika sekolah ya. Nah, ini berarti sumber ajaran Islam teman-teman apa ini? Buku fikih atau Al-Quran atau hadis ini? Nah, itu nanti ya yang coba kita cek bersama. Ini sebetulnya buku fikih ini masuknya ke dalam apa ini dan seperti apa? Akan kita bahas bersama. Mungkin untuk selanjutnya nanti akan lebih rinci lagi akan disampaikan oleh teman-teman presentator. Nah, nanti harapannya diskusinya hidup ya. Meskipun siang-siang gini tapi coba kita dinginkan dengan diskusi ya. Oke, ini yang mau saya jadikan co-host siapa? Saya yang share screen, Pak. Zaki Nugraha. Oke, Pak. Tapi ini kok ada dua Zaki Nugrahanya. Yang mana ini? Yang di waiting room apa yang Yang saya, Pak, ini, Pak. Oh, ini ya. Oke. Mungkin teman Sudah saya, betul? Pak, yang jelingi masuk, Pak. Gimana? Ini sudah betul belum yang saya jadikan co-host? Ngapunten, Pak, suaranya putus-putus, Pak. Oh, suara saya putus-putus. Ini sudah betul, Mas Zaki? Mas Zaki yang ini yang saya jadikan co-host? Oke, Pak, lurus, Pak. Oh, sudah ya. Oke. Baik, untuk selanjutnya nanti sesi presentasi dan diskusi akan disampaikan oleh presentator ya. Waktu dan tempat sepenuhnya saya persilahkan kepada Mas Zaki Nugraha dan kawan-kawan. Silakan.
sampun muncul jadi apa? Beda. Kenapa? Kok sampun Assalamualaikum. Sudah, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Pak Aulia karena telah memberikan kesempatan bagi kami kelompok 3 untuk mempresentasikan mengenai sumber ajaran Islam. Untuk anggota kelompoknya ada Untuk anggota kelompoknya ada Mas Syahrial Dani Wibowo dengan NIM 21507334016. Lalu ada Mas Adi Yoga Sagara dengan NIM 21507334022. Lalu ada saya Insila Bagus Ramadan dengan NIM 21507334015. Lalu ada Mas Zaki Nugraha. Ngendi mau pada tamu lho. Ngapunten, Pak. Bicara tangguhan langsung aja. Selanjutnya langsung. Presentasinya begini aja ya, soalnya ini laptopnya agak bermasalah kalau untuk presentasi juga kan. Oke. Yuk Mas, next slide Mas. Iya, nggak apa-apa. Ini sudah next slide belum ya? Ya, sudah ya. Belum muncul dong. Di saya belum ya. Belum toh. Sudah muncul belum, Mas? Sudah muncul belum, Mas? Nah, Sudah muncul, sudah. Baik, materi yang pertama akan saya sampaikan yaitu mengenai tentang pengertian dan prinsip ajaran Islam. Pengertian pendidikan atau ajaran Islam. Next slide, Mas. Pengertian pendidikan atau ajaran yang bersifat umum menurut Azra, jika dihubungkan dengan agama Islam, memunculkan pengertian baru yang secara totalitas inheren mengandung makna tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Makna dari ketiga istilah ini dalam pendidikan Islam harus diwujudkan secara bersama-sama.
karena ketiga makna itu ada keterkaitan dengan makna. Mohon maaf Mas, kok hilang lagi ya? Ini laptopnya bermasalah juga itu. Waduh. Oh, ya Allah. Jangan dibanting Mas laptopnya Mas. Mboten kok. Ya masa ya saya banding harga belasan juta, saya bandingnya gimana gitu loh. Anjir, parah banget. Astagfirullah. Buka nih browser. Hah? Upload nih Google Drive terus preview nganggo Google PowerPoint. Kesuwen tapi anu ae coba presentasi nganggo kuwi perlu untuk klik-klik Sah ya. tapi kamu gimana presentasi nganggo kuwi Not connected. Not connected. sekejap jangan mas ganti laptop lagi dulu ini cepat-cepat 3 laptop di sini masalahnya. Sama nang di. Hah? Besok besok gregetek besok. Masuk. Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman. Ji Mas. Oke, siap. Nanti. gue menggunakan kesisan. Info terlalu apa sih? Uji coba lancar ya. Uji coba laptop mah. Itu Mas Bintang kelihatannya menawarkan diri itu. Filenya mungkin bisa diberikan ke Mas Bintang aja itu kemarin. Kelihatannya cukup lancar kemarin. Tak bantu nggak apa-apa. Pilih mainnya aja filenya. Bentar ya mas. Langsung. Parah. Apa kan video aku Yang lebih lainnya kan tetap ambil di. Oke, saiki nopo kok anu jadi gede men. video ini. Mohon maaf Pak, mau ganti device Pak. Yang ini mau saya keluarin dulu. Ya, silakan. Pak, sudah siap, Pak. Insya Allah. Ya, silakan. Oh, siapa ini yang saya jadikan co-host? Saya lah, Pak. Yang Zaki Nugraha juga ini, Pak.
Ya, sudah. Baik, saya lanjutkan. Makna dari ketiga istilah ini dalam pendidikan Islam harus diwujudkan secara bersama-sama. Karena ketiga makna itu ada keterkaitan dengan makna yang dalam menyangkut peran manusia dan masyarakat, serta peran manusia dalam lingkungan dan pengabdian pada Tuhan. Pendidikan atau ajaran Islam dapat dimaknai sebagai upaya